Ijazah cuma kertas. Sekolah bukan sumber kecerdasan. Kalimat seperti ini mungkin terdengar sederhana, tapi ketika yang mengucapkannya adalah presiden, lalu contoh yang ditunjuk adalah seorang menteri, pesannya bisa menjadi jauh lebih besar. Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peluncuran buku biografi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat malam, 7 Agustus 2026, di hadapan para pejabat dan tamu undangan, Prabowo mengatakan bahwa kecerdasan seseorang tidak berasal dari sekolah. Ia kemudian menjadikan perjalanan hidup Bahlil sebagai contoh. Prabowo bahkan berseloroh soal latar pendidikan Bahlil dan mengatakan kampusnya sudah tidak ada ketika dicari di Google. Pernyataan itu disambut tawa para tamu. Dan kecerdasan itu bukan dari sekolah menurut saya. Kecerdasan bukan dari sekolah. Dan ini sudah kita buktikan berkali-kali. Hari ini, sekarang kita buktikan lagi. Pak Bahlil, saya kira sekolahnya nggak terlalu terkenal, Pak Bahlil. Ya. Kalau dicari di Google, kampusnya udah nggak ada. Ya. Namun, di balik tawa tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih serius. Kalau kecerdasan tidak ditentukan oleh sekolah, lalu apa sebenarnya fungsi pendidikan? Dan kalau seseorang berhasil melewati hidup dengan berbagai keterbatasan, apakah penderitaan memang harus dianggap sebagai resep untuk melahirkan seorang pemimpin? Disinilah persoalannya menjadi menarik. Kita sering mendengar kisah tentang seseorang yang berasal dari keluarga sederhana, mengalami berbagai kesulitan, kemudian berhasil mencapai posisi tinggi. Kisah seperti ini memang menginspirasi. Tetapi ada batas tipis antara mengambil pelajaran dari perjuangan dan meromantisasi penderitaan. Kemiskinan seharusnya bukan syarat untuk menjadi hebat. Kesulitan hidup memang bisa membentuk karakter, tetapi bukan berarti setiap orang harus mengalami kesulitan agar bisa sukses. Justru tugas negara adalah memastikan anak-anak tidak perlu mengalami keterbatasan yang sama hanya untuk mendapatkan kesempatan yang layak. Bahlil sendiri memang memiliki perjalanan hidup yang menarik. Ia lahir di Maluku dan tumbuh di Fak-Fak, Papua. Dalam berbagai kesempatan, Bahlil menceritakan masa mudanya yang penuh keterbatasan. Ia pernah menjalani berbagai pekerjaan sebelum kemudian aktif dalam organisasi mahasiswa dan dunia usaha. Perjalanannya terus berkembang. Dari dunia aktivisme dan pengusaha, Bahlil kemudian masuk pemerintahan. Ia pernah dipercaya menjadi Kepala BKPM, Menteri Investasi, dan kemudian Menteri ESDM. Karir politiknya juga berkembang hingga ia dipercaya memimpin Partai Golkar. Artinya, perjalanan Bahlil membuktikan satu hal penting, latar belakang seseorang tidak otomatis menentukan masa depannya. Tetapi kisah sukses seseorang juga tidak boleh kemudian digunakan untuk menyimpulkan bahwa pendidikan formal tidak penting. Sebab, disinilah standar meritokrasi mulai dipertanyakan. Untuk menjadi pemimpin, apakah cukup memiliki keberanian, pengalaman, dan kemampuan membaca situasi, atau harus ada pula kompetensi, rekam jejak, integritas, dan penguasaan ilmu yang relevan? Pertanyaan ini semakin penting ketika posisi yang dibicarakan berkaitan dengan sektor strategis, seperti energi dan sumber daya mineral, mengelola minyak, gas, pertambangan, investasi, hingga kebijakan energi bukan pekerjaan sederhana. Ada data yang harus dibaca, ada kajian ilmiah yang harus dipahami, ada aturan yang harus dipatuhi, dan ada keputusan yang dampaknya bisa dirasakan jutaan orang. Karena itu, persoalannya bukan memilih antara pengalaman atau pendidikan. Keduanya justru seharusnya berjalan bersama. Kecerdasan itu mungkin didapat dari jelas dari orang tua. Jadi memang bagaimanapun ya ajaran agama kita ya bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Saya kira itu benar. Mungkin Pak Bahlil itu menjadi seperti sekarang karena pengorbanan ibu. Dengan susah payah bagaimana memberi makan, mengurus anak ini. Jadi ya kecerdasan itu menurut saya juga karena ditempa oleh kesulitan. Jadi kesulitan
Nah ini sekarang yang kita harus prihatin. Apakah generasi-generasi penerus kita sekarang ini nanti kuat menghadapi persaingan antara bangsa yang semakin keras, atau mudah menyerah, mudah mengeluh, ya, mudah minta bantuan. Pernyataan Prabowo pun kemudian mendapat beragam respons di media sosial. Sejumlah guru mempertanyakan pesan yang muncul dari pernyataan tersebut. Ada yang menilai pendidikan formal dan peran orang tua sama-sama memiliki posisi penting dalam membentuk kemampuan seseorang. Ada pula netizen yang mengingatkan bahwa tradisi keilmuan dan belajar juga memiliki tempat penting dalam nilai-nilai agama. Pada akhirnya, perdebatan ini sebenarnya bukan semata-mata tentang Bahlil, bukan juga tentang apakah seseorang harus berasal dari kampus terkenal untuk bisa sukses. Justru pertanyaan terbesarnya adalah, apa yang ingin kita sampaikan kepada generasi muda Indonesia? Apakah sekolah tidak penting karena ada orang yang berhasil tanpa berasal dari institusi pendidikan ternama? Atau justru kisah orang seperti Bahlil harus dibaca sebagai bukti bahwa pendidikan dan kesempatan harus dibuat semakin terbuka agar lebih banyak anak dari daerah bisa mendapatkan peluang yang sama? Sebab ijazah memang bukan jaminan seseorang pasti cerdas. Tetapi pendidikan juga bukan sekadar selembar kertas. Di dalamnya ada proses belajar, disiplin, penelitian, latihan berpikir, dan kesempatan untuk memahami dunia secara lebih luas. Keberanian penting, pengalaman penting, karakter juga penting, tetapi ilmu pengetahuan, integritas, dan kompetensi tetap tidak boleh dianggap sebagai pelengkap. Karena kalau negara ingin maju, pertanyaannya bukan lagi buat apa sekolah, melainkan bagaimana memastikan sekolah benar-benar mampu melahirkan manusia yang berani, cerdas, berkarakter, dan kompeten. Dan mungkin disitulah kisah Bahlil seharusnya ditempatkan, bukan sebagai bukti bahwa pendidikan tidak penting, tetapi sebagai pengingat bahwa siapapun dari latar belakang apapun harus memiliki kesempatan untuk naik kelas dengan kerja keras, pendidikan, pengalaman, dan proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak pernah menyesal lahir dari rahim kandungan wanita yang pembantu rumah tangga. Saya tidak pernah merasa minder. Izinkan saya untuk menyampaikan satu cerita kecil. Tapi cerita itulah yang mencambuk saya. Kenapa harus membuat 10 buku ini? Suatu ketika saya di SMP itu kondektur angkot. Saya pulang karena kehidupannya keras. Ya karena keras di Papua udah tahu lah bagaimana kalau kehidupan di terminal. Suatu ketika saya pulang ke Presiden, saya dipukul oleh ayah saya, almarhum ayah saya. Kata almarhum ayah saya, kamu ini mau jadi apa? Hidup kamu begini terus. Ketika saya mau dicambuk, rotan yang dari ayah saya itu diambil oleh ibu saya. Untuk saya jangan sampai dipukul. Tapi karena ibu saya gak kuat, maka saya dipukul oleh ayah saya. Mulai dari situ saya katakan bahwa saya banyak mengecewakan orang tua saya. Karena mungkin kehidupan saya yang begitu tidak sempurna karena keras di terminal tertanam di hati saya. Suatu saat saya akan memberikan jawaban yang terbaik kepada kedua orang tua saya. Jadi buku ini saya persembahkan untuk almarhum ayah saya. Sekalipun beliau sudah tidak ada, tapi mungkin beliau akan ingat. Yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada ibu saya. Mana ibu saya? Ya, terima kasih kepada ibu saya yang menurut saya lebih profesor kehidupan untuk saya. Mengajarkan saya tentang arti sebuah persaudaraan, menghargai orang, jujur, loyalitas, kerja keras. Saya tidak pernah menyesal lahir dari rahim kandungan wanita yang pembantu rumah tangga. Saya tidak pernah merasa minder. Andaikan saya lahir dari kandungan wanita yang lain, belum tentu saya bisa menjadi Menteri SDM dan menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Karena itu kasih banyak, Ma.